Suratno. Kok milih di sana kenapa? Ada sesuatu yang ditunggu? Enggak. Atau masih nunggu siapa? Enggak juga ya. Atau mepet aja nggak apa-apa. Ya biar kita menjauh. Agak ada suara nyamuk gitu ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu adzim. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah sampai dengan saat ini hati kita masih diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunia sehat. Nikmat sehat, enggak ada yang sakit kan? Enggak. Yang kemarin sempat sakit separi, yang udah sembuh sekali. Udah berani pakai sepatu. Yang satunya lagi siapa? Rena. Ya, sudah bisa. Saya nggak tahu kalau Ismail dulu nggak ada. Kemana? Please. Ya. Nikmat sehat. Ya, sehat walafiat, nggak ada yang sakit. Juga nikmat sehat batin. Tidak hanya sehat fisik tapi juga sehat batinnya. Sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan kuliah subuh di Pondok Pesantren Wafilah Tanpa Ampun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kelak kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di awal tadi sempat saya bacakan salah satu surat dari Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-Qadr. Sudah hafal semuanya ya? Hafal semuanya. Kalau ayat yang berbicara tentang
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ayat 184. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tadi ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Lanjutan dari ayat tersebut, lanjutan dari ayat 184 yaitu ayat 185. Bunyinya bagaimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita sampai dengan saat ini sudah dapat berapa hari puasanya? Mulai hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti sekarang tanggal berapa? 17. Gimana tadi? Ya. 17. Ya. Ada apa pada tanggal 17 Ramadan ini? Apa? Turunnya Al-Qur'an. Ya, memang sebagian para ulama itu berpendapat bahwa Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril itu pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang berpendapat demikian. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada tanggal 27 Ramadan. Tidak masalah. Tapi semuanya sepakat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan, tidak di bulan yang lainnya. Ya. Tadi itu ayat yang saya sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami Allah anzalna, telah menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadr, pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadr. Dan Lailatul Qadr itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Apalagi ayat 185 dari surah Al-Baqarah tadi, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan di mana di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka bulan Ramadan bisa juga disebut atau orang menyebut dengan Syahrul Qur'an. Ya. Samping Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, ada yang menyebut dengan Syahrul Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Sabri, bulan kesabaran, macam-macam. Tapi yang jelas bahwa di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan itu waktu diturunkannya Al-Qur'anul Karim.
Jibril tadi. Surah Al-Alaq dari ayat pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 ayat dari surah Al-Alaq yang pertama kali turun disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana itu terjadi? Di mana? Di Mekah. Tepatnya di Gua Hira. Di Gua Hira. Jadi Rasulullah SAW itu merasa prihatin melihat kaum Arab waktu itu, Arab Jahiliyah. Mengapa prihatin? Kenapa mereka pada menyembah berhala? Padahal jelas berhala atau patung-patung itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, atau juga tidak bisa memberikan bahaya apa-apa. Kenapa pada disembah? Rasulullah prihatin. Rasulullah sering menyendiri di Gua Hira, memikirkan kaum Arab Jahiliyah pada waktu itu. Maka kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Alaq tadi. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diperintahkan, Iqra, bacalah, ma ana biqari'in, apa yang mesti saya baca. Iqra sampai 3 kali, bacalah. Kemudian dilanjutkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka setelah mendapatkan wahyu yang pertama tadi, kondisi Rasulullah SAW panas dingin, menggigil, berkeringat begitu. Kemudian pulang, sampai di rumah menyuruh istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Karena betapa kagetnya Rasulullah mendapatkan wahyu, ditemui oleh malaikat Jibril. Setelah kondisinya tidak menggigil, artinya semakin sehat, pulih, Rasulullah bercerita kepada Khadijah bahwa ditemui oleh malaikat Jibril di Gua Hira, dan Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Setelah mendapatkan cerita itu, istri tercintanya yaitu Khadijah ini menyampaikan kepada pamannya, yang kebetulan pamannya itu adalah seorang pendeta atau pimpinan agama Nasrani. Namanya siapa? Pendeta siapa? Sudah dipelajari belum di tarikh Islam? Ayo. Pendeta Bukhairah bukan? Oh ya, pendeta Bukhairah. Nah, kemudian pendeta Bukhairah itu menenangkan keponakannya yaitu Khadijah, ya, dan membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semenjak itulah, semenjak Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasul
habato. Mana habato? Habatotit tayyaratu fil matar. Apa artinya itu habatotit tayyarah atau habatotit tayyaratu fil matari? Bukan ya. Habato itu kalau kapal terbang apa namanya? Mendarat. Selain mendarat turun. Selain turun kan ada begini, ada begini. Kalau Inggrisnya apa? Kalau begini. Kalau landing begini. Kalau take off. Habato itu landing. Ada nuzul habato al-hubud min makan al-a'la dari tempat yang ya a'la ali ya ilal asfal tempat yang lebih rendah, itu namanya habato ya butuh al-hubud. Itu kalau begini itu so'ada ya kan ya. Oke, jadi bisa al-nuzul itu al-hubud habato, yaitu al-intiqal berpindahnya min makan a'la ila makanin aswad, tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kenapa? Nuzulul Quran, bukan iqa'ul Quran. Kalau aqta yuti memberi, ya kan? Ini bukan Allah memberikan, bukan, tapi Allah menurunkan. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit bumi. Diturunkan secara keseluruhan. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. Tapi dari Baitul Izzah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril itu secara bertahap, tidak langsung 30 juz diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Periode turunnya Al-Quran berapa lama? Turunnya Al-Quran semenjak awal sampai dengan akhir berapa tahun? 10 tahun. Dari awal 23 tahun, yang mana 23 tahun itu dibagi menjadi 2 fase atau 2 periode, disebut dengan ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah. Jadi Al-Quran ataupun ayat-ayat yang diturunkan di periode pertama, periode Makkah, itu disebut ayat-ayat makiyah. Adapun ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, itu disebut dengan ayat-ayat madaniyah. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, maka menjadi 23 tahun. Baik, anak-anak sekalian yang saya cintai, tadi sudah kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mata nuzulul Quran, kapan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Pada bulan Ramadan. Tanggalnya ada yang berpendapat 17, ada yang berpendapat 27. Tapi yang jelas Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Dalilnya jelas tadi, ayat-ayat tadi. Kemudian bagaimana
disebutkan Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. 2 periode Makkah dan periode Madinah. Kemudian kenapa Al-Quran Karim diturunkan secara bertahap, tidak langsung 30 juz diberikan? Di antara hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk tasbitu qalbin Nabi SAW, untuk semakin memantapkan hati Rasulullah SAW. Kemudian juga muwafaqatuhu al-ahdas wal waqa'i, disesuaikan dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi atau yang ditemui oleh masyarakat saat itu. Yas'alunaka 'anir ruh, contohnya yas'alunaka 'anir ruh, Muhammad, mereka orang-orang bertanya padamu tentang ruh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan wahai Muhammad, ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan pengetahuan ilmu tentang ruh itu kecuali sangat sedikit. Saat itu orang-orang masyarakat Arab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh. Ruh itu apa ya Nabi Muhammad? Nah, kemudian dijawab oleh Nabi dengan wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum ada pertanyaan tentang ruh, ya belum ada jawaban atau belum ada ayat yang menerangkan tentang ruh tersebut. Atau perempuan bertanya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza wa'tazilun nisaa fil mahid. Orang-orang bertanya kepada kalian tentang darah haid itu. Lalu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, anak-anak sekalian, Al-Quran itu kata mustaq atau jamid. Tahu bedanya mustaq dan jamid? Duduk bahasa Arabnya apa? Duduk. Bahasa Arabnya duduk apa? Jalasa. Yang lain selain jalasa, qa'ada. Qa'ada yaq'udu. Maka ada al-maq'adu. Apa itu al-maq'adu? Bangku, tempat duduk. Ya, tempat duduk. Jadi maq'adun itu mustaq, terambil dari kata kerjanya. Sekarang kita berada di mana? Masjid itu juga dari kata-kata sajada yasjudu. Ya. Maka kata yang semacam itu disebut dengan mustaq. Al-Quran itu mustaq atau jamid. Kalau jamid contohnya apa? Kursiyun. Ya, kursiyun. Ada fiilnya. Kalau saya kursi, enggak kan? Nah, kalau maq'adun dari qa'ada ya maq'udun. Masjid dari kata-kata sajada yasjudu.
Kalau musalla dari kata-kata sholla yusolli, gitu kan? Nah, itu juga maktabatul. Ada kata-kata kataba yang Al-Quran sendiri kira-kira mustaq apa jamil? Jamil. Jamil. Berarti nggak ada fiilnya, nggak ada kata kerjanya. Ada ya, maka banyak yang berpendapat Al-Quran itu adalah mustaq dari kata-kata qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u masdarnya qira'atan wa qur'anan. Masdarnya bisa qira'atan, bisa qur'an. Maka Quran itu sesuatu yang dibaca ataupun bacaan. Al-Quran. Maka ya dibaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Yang bacaannya kurang bagus ya diperbagus. Ini kesempatan yang baik. Yang sudah bagus ditambah, tidak hanya membaca tapi berusaha untuk membaca terjemahannya. Sekarang Al-Quran sudah banyak jenisnya. Ada yang hanya yang bahasa Arab itu, tapi ada juga yang di sebelahnya ditulis artinya. Bagus saja. Karena Al-Quran itu bacaan. Di samping membaca Al-Qurannya juga membaca terjemahannya. Sebab jelas. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini linnas, bukan lil mukminin saja, tapi linnas, untuk semua manusia. Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk semua manusia, tidak pandang bulu. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Nuh yang diutus untuk berdakwah, mengajak kaumnya saja, kaum Nabi Nuh. Nabi Lot juga begitu. Nabi Musa, Nabi Musa ini diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu linnasi kafah, untuk semua manusia. Kan jelas Al-Quran tadi hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tidak hanya kita orang-orang mukmin saja. Tahu kan petunjuk? Ya, ada juga jenis apa petunjuk melaksanakan dan petunjuk ya secara teknis. Kalau di antara kalian, maksud saya orang tua kalian ada yang terutama beli sepeda motor umpamanya, ya, maka ketika membeli itu akan diberikan buku, ya kan, buku panduan bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Ya, itu buku petunjuk. Kalau sepeda motor ya petunjuk bagaimana cara menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian dijelaskan di situ bahwa yang di sebelah
ya bahkan sebagai seorang mukmin sudah selayaknya kita mengikuti petunjuk hidup, petunjuk yang akan menghantarkan kita mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Petunjuk itu yaitu Al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, insya Allah dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pengen bahagia, ikuti Al-Qur'an. Pengen sukses, ikuti Al-Qur'an. Itu petunjuk yang sangat sempurna, sudah lengkap. Ya. Kenapa mas? Masuk angin. Kalau sakit masuk angin, ya, istirahat, nggak apa-apa. Sepertinya mau muntah, nggak muntah kan? Nggak. Kalau muntah batal apa enggak? Kalau nggak disengaja ya enggak apa-apa. Tapi kalau muntahnya itu sebagai indikasi sakit parah, ya lebih baik minum obat, ya segera sembuh. Anak-anakku sekalian, nanti putar sambil dulu semuanya yang saya cintai. Tadi sampai pada apa fungsi Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Pada siapa yang ingin bahagia, pada siapa yang ingin sukses, pada siapa yang ingin selamat dunia akhirat, silakan ikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Saya tidak tahu ini nanti ada pertemuan di sini atau masih KPM, masih kegiatan belajar. Pertemuan, kenapa? Bulan, kapan bulannya? Untuk perpulangan hanya libur menjelang Idul Fitri, tetap menunggu pengumuman yang resmi. Jadi kalau belum ada pengumumannya, belum libur. Saya nggak tahu diumumkan kapan, pas minggu lagi. Senang ya? Senang. Kenapa senang? Pulang ke rumah. Padahal kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau mau pulang Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Mau tidak kenapa? Makanya pulang itu hal yang menyenangkan, menggembirakan, bertemu dengan orang tua. Padahal kita kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya juga senang bahagia ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu. Sudah ada yang mau datang karena saking senangnya segera ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang ke malaikat siapa? Malaikat? Datang ke malaikat siapa? Ada. Bukan Israel. Bukan Israel. Nama malaikat dan tugas-tugasnya mungkin sudah malaikat Jibril itu kan ditugasi untuk menyampaikan wahyu, ya kan? Malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat tadi ada yang mendaftar ke malaikat Israel. Baik, anak-anak sekalian, itu sedikit yang bisa saya sampaikan, bahwa bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran,
yang sudah bagus ditambah dengan membaca terjemahan. Dan yang namanya petunjuk itu untuk dilaksanakan